Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam hangat. Semua caleg jelas dan bebas, sahabat-sahabat podcast bersuara dengan tema malam ini yang penuh dengan spektakuler kita di Hayu Cafe and Mall. Generasi muda, potensi besar satu bangsa. Malam ini kita bersama-sama sudah ditemani oleh dua pemuda inspiratif Kota Pangkal Pinang yang sangat bersemangat memeriahkan pesta demokrasi pemilu di tahun 2024. Mari kita sapa, selamat malam Bung Agunawan. Selamat malam. Sehat Bang ya? Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sepertinya dengan warna kaos hitamnya mencirikan bahwa Pemuda Bang banget. Agunawan pemuda banget dan memiliki nilai misterius yang luar biasa. Dan begitu juga pemuda kita Bang Hergun, gimana Bang? Sehat ya? Alhamdulillah ya. Langsung menggunakan kemeja khas dari Partai Gelora Indonesia, yang mana kita tahu Partai Gelora Indonesia merupakan partai baru tetapi begitu luar biasa berani untuk memeriahkan pesta demokrasi di tahun 2024. Baik, Bang Agunawan dan Bang Hergun, boleh dong menyapa teman-teman sahabat semua caleg jelas dan bebas di Kota Pangkal Pinang kita tercintai. Monggo Bang. Halo, assalamualaikum seluruhnya sepradik seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya Pangkal Pinang. Perkenalkan, nama saya Gunawan atau sering dipanggil dengan Bang Gun. Untuk teman-teman semua, khususnya di wilayah Pangkal Pinang, kita kali ini mewakili Pangkal Pinang di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali teman-teman, sahabat, seperadik semua caleg. Bang Agunawan ini merupakan salah satu caleg, ya kan? Calon legislatif dari Partai Gelora yang berkompetisi sebagai caleg Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dapil Kota Pangkal Pinang, Bang ya. Nomor urut berapa, Bang? Nomor urut 3. Nomor urut 3. Jadi Pradik ingat, tanggal 14 Februari di hari Rabu, nanti kurang lebih belasan hari lagi, hitungan hari tidak begitu lama. Ingat, nomor 3 Agunawan dari Partai Gelora, caleg DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dapil Kota Pangkal Pinang. Nah, dan kayaknya udah nggak sabar lagi nih teman-teman sahabat semua caleg ya. Kita berikan kesempatan buat Bang Heri Gunawan untuk menyapa sahabat semua caleg seperti kita di Kota Pangkal Pinang. Monggo Bang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti semua, namaku Heri Gunawan, ku caleg DPRD Kota Pangkal Pinang, Dapil 4, Kecamatan Gerunggang, nomor urut 2. Ingat, cari Partai Gelora nomor 7, Partai Gelora nomor 7, dan nomor urut 2 Heri Gunawan. Wah, luar biasa sekali sahabat semua caleg, lagi-lagi Bang Heri Gunawan juga merupakan salah satu calon anggota legislatif Kota Pangkal Pinang Dapil 4 Kecamatan Gerunggang khususnya, dan Bang Heri Gunawan sendiri adalah memiliki nomor kompetisinya nomor 2. Ya, luar biasa sekali ya. Inilah Bang Heri Gunawan dan Bang Agunawan merupakan sosok pemuda inspiratif dan memotivasi Arifin juga ya, selaku podcast host di Sungai Caleg. Dan ini Bang Heri Gunawan dan Bang Agunawan ini antum berdua merupakan perwakilan kami ya, anak-anak muda milenial. Kita paham sekali ya, kita ucapkan terima kasih ya sudah mewakili suara kami nanti terpilih menjadi anggota dewan ya, dan begitu luar biasa ikut berkompetisi di Pesta Demokrasi 2024 ini ya. Kita mengucapkan terima kasih dari kaum milenial, dan kita paham Bang Agunawan dan Bang Heri Gunawan ya, ini namanya hampir sama ini Spradi. Unik sekali ya, dan berbarengan juga satu partai yakni Partai Gelora Indonesia nomor urut 7. Nah, terima kasih kami kembali terkait akan keberpihakan antum berdua ya, Bang Agunawan dan Bung Heri Gunawan ya. Kita tahu juga di pemilu 2024 kali ini bahwa suara anak muda itu lebih dari setengah ya, mungkin kurang lebih 60-an persen ya,
Atau ada yang mengatakan 54% itu suara anak muda, suara milenial yang akan hadir memeriahkan pencoblosan nanti di tanggal 14 Februari. Nah, kira-kira sebagai generasi muda gitu kan, ikut berkompetisi memeriahkan pemilu kita kali ini, apa harapan besar akan nanti keterpilihannya Bang Gunawan dan Bang Heri Gunawan ketika duduk di kursi dewan? Kira-kira apa? Boleh Bang Gunawan dulu atau Bang Heri Gunawan? Silakan. Saling tunjuk ya. Ya ini sambil nunggu kopi juga ya. Ada ini juga masih nge-like. Pulang kerja. Oh, pulang kerja ya? Ya, ini tuh luar biasa banget memang Pradi Semua Caleg ya. Memang Bang Gunawan ini tadi beliau ingin menyampaikan bahwa terjunnya beliau ke dunia politik ini ya memang masih baru Bang ya. Dan profesi beliau ini merupakan pengusaha yang berkecimpung di dunia wedding. Pokoknya nggak bakal asing banget Bang Gunawan. Nanti ada video-video yang bakal kita share juga ya di Semua Caleg. Siap. Gila, Bang Gunawan atau Bang Heri? Jadi gini, Oke, Bang Heri Gunawan, monggo Bang. biar saya dulu ya. Hmm. Jadi gini, harapan kami sebagai anak muda terjun ke politik adalah sebenarnya anak-anak muda ini kan walaupun jumlah mereka ini besar, tapi ID party kita terhadap politik dan itu sangat rendah sebenarnya. Bahkan nggak banyak anak muda itu mau masuk ke politik, atau partai politik pun susah untuk merekrut anak muda. Karena kebanyakan anak muda kita ini tidak mau terlibat dalam partai politik. Pada dasarnya partai politik ini adalah ID party kita, bahwa kita punya idealisme sebagai anak muda. Mau mencapai gagasan, cita-cita kita dalam politik itu harus melalui di dalam partai politik. Nah, harapan kami sebagai anak muda, kami ingin mencontohkan bahwa ada anak muda yang memulai karir politiknya dari bawah, yaitu pertama mulai dari mendirikan partai politik, pendaftaran dan semua gejolak yang ada di partai politik tersebut sudah kami rasakan. Mulai dari kepemimpinan, step by step kita jalani. Nah, harapan kami juga ke kontestasi pemilu 2024 ini adalah supaya anak-anak muda kita ini lebih cenderung ingin terjun ke politik, datang ke TPS, memilih calon pemimpin-pemimpinnya. Karena ada penyakit juga di kalangan anak muda ini. Apa itu Bang? Anak-anak muda kita ini memang mereka ini jumlah banyak ya, 60% lah lebih. Iya. Tapi yang datang ke TPS tuh nggak banyak, bro. Lebih senang rebahan kayaknya. Iya, jadi mereka ini ada perasaan di dalam diri mereka ini bahwa ya udahlah, kita memilih pemimpin, toh nanti efeknya kepada kita semua lah. Misalnya, saya wakilan kepada Anda, misalnya saya nggak ke TPS, misal gitu kan. Banyak para pemuda kita itu punya apatis ya. Apatis ada ketidakpedulian mereka ya untuk datang ke TPS. Iya. Jadi mereka itu merasa diwakilkan oleh orang lain. Ya udahlah, kan nanti kita memilih pemimpin kan dampaknya kepada kita semua. Ya udahlah, saya nggak ikut TPS, mereka yang TPS. Nah itu yang kurang bagusnya kepada banyak anak muda juga punya pikiran-pikiran tersebut. Jadi memang Bang Heri Gunawan merasa bahwa hadirnya Bang Heri Gunawan di Pesta Demokrasi 2024 ini ingin memberikan semangat, ya, menginspirasi anak muda bahwa kontribusi anak muda itu perlu diwujudkan dengan karya nyata, ya. Terlebih masuk ke partai politik ya, secara pure gitu ya, dan ikut memeriahkan Pesta Demokrasi. Dan walaupun belum bisa bergabung, diharapkan anak muda kita pas Februari itu bisa datang ke TPS dan mencoblos. Yang pasti juga mencoblos Bang Heri Gunawan dari Partai Gelora Indonesia, ya, caleg Kota Pangkal Pinang, Dapil 4, Kecamatan Gerunggang, nomor urut 2. Ya, ingat Bang Heri Gunawan ya, nomor urut 2 dari Partai Gelora. Luar biasa sekali.
Kalau Bang Agunawan sendiri ya, dari apa yang disampaikan Bang Heri Gun tadi, mengharapkan dengan hadirnya Bang Agunawan di Pesta Demokrasi kali ini, apa yang ingin di-influence, di-up dengan masyarakat, khususnya kaum milenial sekarang? Jadi Bang Arifin, terima kasih sebelumnya ya sama-sama mengundang kita malam hari ini, luar biasa sekali. Dari Gunawan sendiri terkait politik ya, tentunya ada harapan besar yang pengen kita sampaikan, yang pengen kita wujudkan, terutama untuk daerah kita sendiri Bang Arifin. Iya. Jadi di Bangka Belitung ini begitu banyak sekali pemudanya, namun kita ini berada di zaman milenial atau Gen Z ya, kaumnya rumahan. Iya. Jadi kita pengen mewujudkan pemuda-pemuda yang produktif Bang Arifin, sesuai dengan slogan kita juga. Dan ayo jadikan Bangka Belitung dengan jadikan Bangka Belitung yang produktif di 2024. Jadikan Bangka Belitung produktif di 2024. Luar biasa. Jadi kita pengennya nanti semua anak muda itu nggak ada lagi yang namanya kerja sama orang Bang Arifin. Jadi Iya. kita pengennya semua anak muda itu kita buka peluang usaha nantinya. Kita pengen semuanya memiliki usaha-usaha tersendiri, entah Iya. apapun itu, baik di bidang UMKM ataupun yang sejenisnya. Iya. Jadi itu harapan kita nantinya. Selebihnya kita pengen pemuda untuk hal ini yang bergerak di bidang politik. Wah, luar biasa sekali ya. Ini Bang Agunawan ya, begitu karya pikirannya dan aksi nyatanya itu ya begitu nampak ya teman-teman, semua caleg dan adik kita di Kota Pangkal Pinang, yang mana beliau tadi berharap bahwa anak muda begitu semangat, bersumringah untuk bisa menjadi trendsetter ya. Iya. Menjadi pembuka, bukan sekedar menjadi follower atau menjadi pegawai biasa aja. Iya. Tetap boleh mungkin jadi pegawai juga, Bang, Boleh ya, tapi juga dong. pegawai yang memiliki pikiran maju benar, gitu benar, ya. Bang Arifin. Jadi kita tidak hanya fokus pada satu pekerjaan saja. Wah, luar biasa banget. Dan Kita pengen jadinya Bangka Belitung itu power project bagi provinsi-provinsi wah, lain. wah, wah, amin, amin, Rabbal alamin ya. Kayaknya itu bakal terwujud ya. Amin. Dengan hadirnya Bang Agunawan dan Bang Heri Amin. Gunawan, dan kita doakan keterpilihannya nanti duduk di kursi dewan ya. Oleh karena itu teman-teman milenials dan masyarakat Kota Pangkal Pinang hadir ke TPS masing-masing ya, sesuai domisilinya ya kan, dan pilih Partai Gelora nomor urut 7 ya, dan cari nama Agunawan ya, caleg DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dapil Pangkal Pinang. Nomor urut 7 Bang ya. Menurut itu partainya. Nomor partainya, nomor urutnya 3. 3. Tadi Bang Heri Gunawan 2, kalau Bang Agunawan nomor urut 3. Saling melengkapi ya. Nah, kira-kira Bang, dengan teman-teman milenial kita gitu ya, di era sekarang sepertinya ekonomi kita juga itu lagi jatuh ya. Dan Bangka Belitung itu inflasinya cukup tinggi ya, Iya. dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain. Nah, dari situ anak muda kita, Arifin kan ini ya baru-baru ini juga ada diberikan sebuah amanah baru ya, untuk mengelola sebuah kafe resto di Kota Pangkal Pinang kita. Nanti Bang Agunawan dan Bang Heru Gunawan wajib datang nanti dan mendoakannya, memberikan doa restu kepada kita ya, sama-sama milenials gitu kan, anak muda. Nah, itu teman-teman itu luar biasa Bang. Ini mungkin jadi salah satu program ya, mungkin boleh nanti share program-program mautnya ya, biar teman-teman milenials itu bisa mencoblos Bang Agunawan dan mencoblos Bang Heru Gunawan datang ke TPS pada tanggal 14 Februari nanti. Nah, itu mereka ini Bang, tolong Bang Arifin, boleh dong saya bisa kerja di tempatnya. Kayaknya miris sekali di era sekarang ya, seperti kayaknya di Pangkal Pinang semakin maju, tapi ternyata pengangguran juga semakin meningkat. Luar biasa. Bang, kira-kira apa nih program mautnya nih, program powernya, program super powernya untuk pradik milenials kita di Kota Pangkal Pinang? Bang Agunawan mungkin bisa? Boleh Bang Arifin. Oke. Jadi untuk program kita membuka peluang sebesar-besarnya bagi pemuda-pemuda yang pengen membuka usaha tentunya Bang Arifin. Nanti untuk dari segi anggaran kita bisa bekerja dengan dinas-dinas, terutama dinas kelurahan, misalkan kesulitan juga ada, dan begitu banyak sekali sumber dana untuk kepemudaan terutama. Jadi nanti bisa, makanya kita menjadi anggota dewan menjadi perpanjangan lidah bagi mereka. Jadi kita bisa melanjutkan mimpi kita semua, terutama menjadikan Bangka Belitung itu semuanya pengusaha. Amin, 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 amin. Jadi
perlu adanya stakeholders ya, instansi pemerintah, swasta itu bergerak bersama. Ya. Semua pihak harus terlibat, semua orang harus bersama-sama membantu teman-teman kita yang milenials yang sudah punya konsep usaha, tetapi terkadang terkendala modal nih. Gimana, Bang Heri Gunawan mungkin bisa menjadi ini penyupport dana utama buat teman-teman milenials kita, Bang. Mungkin Arifin kayaknya pernah lihat ada kebun duren gitu kan. Nah, kira-kira itu pemudahan duren. Kalau Bang Gunawan tadi usaha wedding. Wow, 500 batang. Jadi Wah, gini, luar biasa. Gimana, Bang? Mungkin bisa menjadi pesupport ini modal. kalau dari kacamata saya ya, bahwa memang problem kita bersama bahwa masalah ekonomi ini sangat penting ya, terutama bagi anak-anak muda. Maka kalau pemerintah sebenarnya memang harus turun tangan, dan juga memang sudah banyak program-program dari pemerintah melalui kementerian, mulai dari kedinasan banyak. Nah, tugas kita nanti adalah bagaimana memasifkan program-program dari pemerintah itu, bahwa itu harus tepat sasaran kepada anak-anak muda. Mulai dari upgrading, pemberdayaannya, skillnya, dan segala peluang untuk akses permodalan itu kita permudahkan nanti melalui program-program kementerian maupun dari kedinasan terkait. Nah, itulah maka hadirnya kami sebagai anak-anak muda itu sebenarnya mewakili merepresentasi dari anak muda itu, bahwa kepentingan anak muda itu memang problem utamanya adalah pekerjaan. Ya, jadi bagaimana nanti kita menjadi perpanjangan teman-teman tadi terhadap pemerintah, bahwa memang kawan-kawan kita, teman-teman kita membutuhkan sesuatu yang urgensi terhadap pemerintah itu sendiri. Nah, tugas kita itu adalah bagaimana memastikan bahwa program-program itu harus tepat kepada sasaran ya, kepada anak-anak muda yang tepat lah, yang mereka itu butuh pertama upgrading, pelatihan kan perlu juga kan, skill ilmu itu kan penting kan. Kalau kita kasih modal mereka tidak tahu melakukannya kan sama juga kan. Jadi program pemberdayaan itu sangat penting bagi anak-anak muda. Bagi saya begitu. Nah, itu yang menjadi program saya ke depan. Insya Allah nanti ketika kita terpilih, kita akan memastikan itu berjalan dengan baik, supaya teman-teman kita anak-anak muda ini punya akses untuk mendapatkan ekonomi itu tersendiri. Jadi memang kemandirian ekonomi lah. Pemerintah lagi-lagi itu memang menjadi salah satu faktor utama ya yang harus wajib ya mendukung dengan menghadirkan program yang keberpihakannya itu kepada anak-anak muda. Ini yang lulus SMK, SMA ya kan, ataupun lulus S1 gitu dan tepat sasaran banget ya, yang mana tadi kata Bang Heri Gunawan sama Bang Gunawan tadi, dan anak muda ini sebelum kita kasih modal perlu adanya ruang, wadah agar mereka itu bisa mendapatkan skills yang sesuai dengan ada yang ingin buka kafe gitu ya, ingin ada yang buka event organizer gitu ya, ada yang ingin jual durian gitu ya, musim durian ya gitu ya. Nah, kira-kira nih Bang Gunawan sama Bang Heri Gunawan, anak muda kita di Pangkal Pinang ini kira-kira mereka harus kita dorong untuk lebih terjun ke dunia ekonomi kreatif kah gitu kan, di bidang kuliner mungkin, atau di bidang jasa mungkin ya, atau menurut ini Bang Gunawan sama Bang Heri Gunawan itu lebih ke mana ya, teman-teman milenial di Pangkal Pinang? Kita tahu bahwa Pangkal Pinang dan provinsi kita ini kan timah dan pariwisata, wisata. Nah, kira-kira apa sih yang paling match? Nah, atau di bidang yang lain kira-kira? Kalau saya sih tentunya semua pemuda itu punya skillnya masing-masing yang mengalaminya. Jadi kalau aku sih lebih ke dunia ke bidang usaha, jasa tentunya. Jasa itu karena jasa ini nggak ada matinya luar itu. Jadi selalu dibutuhkan jasa, baik itu jasa apapun, seperti ibaratnya kalau kita pengen buka usaha, di usaha fotografer itu kan jasa, bidang organizer juga jasa kan. Itu banyak sekali. Namun
kemungkinan juga kita bisa juga membuka di bidang kuliner tentunya. Kembali lagi ke skill masing-masing Bu Arifin. Masing-masing. Kita nggak bisa maksain kalau itu. Iya, betul. Tergantung pemudanya bisa di mana bakatnya ya di situ tinggal kita kembangkan. Jadi memang lagi-lagi ini biar lagi-lagi tepat ya, Ya. sasaran bahwa anak muda yang ingin usaha kuliner, usaha jasa, yang pasti poinnya adalah mereka sudah memiliki ilmunya dulu ya. Nah, Luar biasa. Dari Bang Heri Gunawan, untuk anak muda kita ini pas kayaknya ini kan kita wisata nih, gitu kan? Apalagi sepertinya dengan ada tempat-tempat wisata yang baru seperti Masjid Fatimah, gitu kan? Sudah mulai banyak bis-bis yang antri di kota kita, ya kan? Kayaknya beberapa tahun itu masih sangat jarang kita lihat. Nah, apakah cocok sekali buat mereka anak muda kita ini kita berikan pengetahuan, ilmu di dunia wisata, mungkin Bang? Gimana menurut Bang Heri Gunawan? Iya. Kalau usaha ini kan lagi-lagi tergantung dari minat mereka sendiri. Mereka mau kemana. Tetapi secara garis besar, saya ingin menekankan bahwa memang peluang-peluang itu selalu tersedia. Selalu tersedia. Bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang itu? Nah, itulah peran dari pemerintah. Melalui program-program pemerintah untuk melihat peluang itu yang lebih baik untuk anak-anak muda kita. Dari segi pertanian, pangan kan seperti apa? Anak muda ikan di kita ini kan sudah mulai sedikit yang bertani. Padahal bertani itu Kebun juga gitu ya. itu sangat baik. Iya. Itu peluangnya juga besar itu. Iya. Nah, dan lagi-lagi tadi wisata kan. Nah, itu semua bisa kita lakukan dengan adanya pemerintah-pemerintah yang aktif melihat peluang-peluang itu sendiri. Nah, peran kita nanti seperti itu, bahwa kita melihat peluang-peluang yang ada ini seperti apa eksekusinya. Kalau tidak ada campur tangan pemerintah, itu akan sulit untuk berkembang. Sangat sulit ya. Iya. Jadi kami berharap banget ya, Bang Heri Gunawan dan Bang Gunawan, kita doakan teman-teman Pradi Sungut Caleg ya. Di tahun 2024 ini, makanya teman-teman harus hadir ketika 14 Februari di hari Rabu, itu mencoblos Bang Gunawan, ya, Caleg Provinsi dari Partai Gelora, Dapil Pangkal Pinang nomor urut 3 ya Bang ya. Alhamdulillah. Dan Bang Heri Gunawan, teman-teman Pradi semua ya, untuk bisa hadir lagi di tanggal 14 Februari hari Rabu untuk mencoblos Bang Heri Gunawan, Caleg Kota Pangkal Pinang Dapil 4 Gerunggang nomor urut 2. Oke, teman-teman, Bang Heri Gunawan dan Gunawan luar biasa, kita doakan kesuksesan Bang Gunawan dan Bang Heri Gunawan untuk bisa mewakili suara milenial di Kota Pangkal Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Pradi Sungut Caleg, podcast bersuara jelas dan bebas. Alhamdulillah. Ini Bang Gunawan dan Bang Heri Gunawan ini merupakan sesosok pemuda yang pastinya sudah terpancar sekali dari wajahnya ya kan, dan dari fisiknya tampan pasti, dan memiliki karya nyata dan narasi yang luar biasa. Dan Bang, kan ini masih muda nih. Iya, masih muda ya. Usia berapa Bang? Boleh Bang? Bocoran lah. rahasia. Insya Allah 25 ke atas sedikit ya. Iya, masih muda. Masih pengen lanjut lagi Apanya? untuk ini? Tidak ya? Cukup satu aja? Ya, satu aja. Dua nggak mau? Enggak mau. Cinta sejati ya Bang Gunawan kepada istri tercinta. Dan yang pastinya teman-teman semua caleg, hadirnya Bang Gunawan dan Heru Gunawan juga ini akan doa pasangan halal pasti ya. Nah Bang, ini kan caleg muda dan baru, Bang Gunawan dan Heru Gunawan, dan masyarakat Pangkal Pinang pasti juga baru kena di pesta demokrasi di tahun 2024 ini. Nah, Arifin terkadang di tempat kerja gitu kan ada senior gitu kan, terkadang melihat kita yang masih muda itu masih merasa masih muda kok, pengalaman belum banyak makan asam garam gitu kan. Nah,
di lapangan sendiri nih Bang Gunawan sama Bang Heri Gunawan, sebagai politisi muda, sebagai caleg muda yang mewakili suara milenial, mungkin ada suara-suara di luar sana yang underestimate, yang membuat kita down. Kira-kira gimana nih Bang? Kompetisinya dengan incumbent mungkin ya, dengan bapak-bapak yang usianya di atas Bang Gunawan, dan Bang Heri Gunawan gimana? Bang Heri Gunawan? Jadi memang benar, banyak sekali kami merasakan kejadian-kejadian itu. Mulai dari mengatakan kami ini belum saatnya. Iya. Daging sayur tapi kan. Bimbing sayur ya. Hanya sebagai pemecah suara, belum berpengalaman, ya banyak sekali sih. Iya. Dan memang kita rasakan itu, tetapi saya ini kan terjun ke politik memang belajar dari 2019 lah tepatnya. Belajar politik, terjun ke politik, mendirikan partai politik bersama kawan-kawan para senior. Memang banyak sekali hal-hal yang saya pelajari, terutama hal-hal yang memang politik ini kan ada dua sisi mata pisau ya. Yang pertama, mata pisau pertama itu adalah gagasan, idealisme, sesuatu yang ideal lah dalam pikiran kita untuk bangsa kita, untuk masyarakat kita. Tetapi jangan lupa, politik ada mata pisau satu lagi, coblos dan mencoblos. Itulah sesuatu yang kasar dalam dunia politik. Karena ada coblos mencoblos itu ada pertarungan yang sangat sengit untuk mendapatkan kekuasaan tadi, mandat masyarakat tadi. Dan menggunakan cara-cara yang terkadang itu dari sisi konstitusi kita, bahkan dari agama kita, ya bisa kita sebut money politik. Mungkin terkadang itu sudah diperjelas dan dipertegas bahwa itu sangat dilarang sebenarnya Bang. Nah, itu kan bagian dari sisi politik kita sekarang. Iya. Bahwa memang dua mata pisau ini memang harus kita akui terjadi di kita. Karena ada coblos-mencoblos. Itu ada sisi menjatuhkan mental, ada sisi menjelekkan, semua itu terjadi. Karena pada dasarnya politik ini adalah perebutan kekuasaan. Yang zaman dulu perebutan kekuasaan ini sebelum demokrasi itu adalah peperangan, perang untuk mendapatkan kekuasaan itu dengan darah. Nah, sekarang kita perhalus untuk berebut kekuasaan itu dengan demokrasi melalui pemilihan umum. Tetapi ingat, ini adalah perang sebenarnya. Maka sebagai anak muda, mental kita di-challenge, fisik kita untuk selalu bugar, sehat itu di-challenge juga. Maka medan kita ini memang tidak mudah. Kita ini adalah peserta. Tapi yang merasa menjadi peserta itu banyak. Artinya orang masuk ke dalam gelanggang itu tidak tahu lagi mana peserta, mana panitia, apa semua. Merasa peserta semuanya. Menjatuhkan si A, padahal kan misal si Arifin menjatuhkan si B. Arifin kan nggak masuk ke gelanggang itu kan. Tapi mau masuk ke situ. Artinya kita sudah kehilangan itu. Mana yang menjadi peserta, mana yang tidak. Nah, kita kehilangan itu. Maka kita berusaha lah melalui proses-proses sistem kita ini. Sebenarnya sudah baik, cuma ada lubang-lubang yang harus kita perbaiki nanti ke depan. Bahwa kontestasi politik kita hari ini adalah pembelajaran kita untuk berbuat lebih baik ke depan. Mulai dari penataan sistem pendanaan biaya politik yang murah semurah-murahnya. Kan biaya politik ini kan cukup mahal. Bukan hanya di dalam operasionalnya ya. Operasional kan pasti kita ngeluarin ya. Spanduk, APK semua kan kita mengeluarkan uang kan. Dan alat raga lah. Tetapi di sisi lain, masyarakat kita ini teradopsi bahwa
caleg ini banyak duit. Dan kadang-kadang kita terjun ke dalam politik ini, orang banyak mengatakan, enggak milih dia tidak berduit. Apalagi masih muda, Apalagi masih muda. belum punya pengalaman. Belum ada pengalaman. Itu yang agak rumit di dalam Iya, di dalam pertarungan kita hari ini ya. Tetapi apa boleh buat, kita terjun juga kan menghadapi proses yang rumit ini, supaya kan kita harus mau tidak mau terjun juga. Orang-orang idealis itu supaya harus relevan, kita buat sesuatu yang lebih real, nyata lah. Orang-orang idealis itu kadang tidak berdaya itu karena tidak punya resources, uang bahasanya kan. Sumber daya. Sumber daya. Jadi orang-orang yang punya resources itu sebenarnya sangat relevan di masyarakat. Walau tidak punya pikiran apapun dalam pikiran mereka itu, masyarakat kita sebenarnya tidak terlalu peduli. Yang penting apa kata Arifin tadi bilang, apa dampak kepada masyarakat itu yang mereka pilih sebenarnya. Padahal kalau kita challenge sebenarnya pikiran mereka itu apa nggak tahu. Apa imajiner mereka membawa bangsa kita ini ke bawah mana, kan tidak terlalu kita pikirkan itu. Yang penting masyarakat ini dapat apa sih, kita sebagai caleg ini sudah ngasih apa. Kadang kami ini sering diteror, tolong nih kami bantu nih, tolong bantu nih. Belum duduk aja sudah Iya, jadi banyak ya harapan masyarakat. Jadi sebenarnya penuh hikmah dong di situ ya Bang Gunawan. Jadi masyarakat itu Bang Heri Gunawan sama Bang Gunawan belum jadi aja itu sudah masyarakat tuh sudah menanti karya nyata dan keberpihakannya antum berdua bagi masyarakat luar biasa banget. Jadi memang cocok sekali di Pesta Demokrasi 2024 ini Bang Heri Gunawan dan Bang Gunawan bisa ikut nih mewakili suara milenials. Bang Gunawan, kira-kira gimana ini Bang? Gitu kan. Abang kan kita tahu background-nya juga kan tadi kan pengusaha sukses. Kemarin Alif lihat di Instagramnya Abang tuh, wah udah kayak artis gede banget ya, sumpah jujur nih itu. Bang, ini mungkin teman-teman milenial segitu kan melihat Abang tuh sudah, kalau Bang Gunawan berbicara tentang Indonesia, beliau udah dari sekup kecil usahanya tetapi nilainya begitu besar, impact-nya begitu besar, ternyata nggak kalah juga sama incumbent ataupun sama caleg yang udah menahun gitu. Sebagai caleg muda, bagaimana pandangan? Aduh, Bang Arifin. Jadi gini ya, ini memang resiko kita sebagai anak muda. Iya. Tetap selalu dipandang remeh oleh orang yang lebih tua. Itu memang resiko kita jadi muda. Makanya cepat-cepat tua ya. Oh, jadi salah satu solusi cepat tua ya? Iya, boleh juga nih. Betul. Iya, setuju. Aku muda itu resiko terbesarnya ini bagi saya Bang Arifin, selalu diremehkan. Karena di keluarga sendiri pun kita tetap diremehkan. Diremehkan dalam arti mereka itu sayang sebesar apapun kita, sedewasa apapun kita, tetaplah anak kecil di pada orang tua kita. Jadi kalau hal-hal seperti itu nggak bisa dihilangkan. Iya, nggak bisa dihilangkan. Cuman bisa kita buktikan bahwa tidak selamanya yang kecil itu tidak bertumbuh kembang. Tidak selamanya yang kecil itu stuck menjadi anak kecil. Tidak. Setuju. Jadi kita kasih sebuah perubahan. Kalau ada yang memang menjatuhkan, abaikan saja. Karena itu menjatuhkan itu kalau nggak ada yang dijatuhkan nggak seru. Nggak ada persaingan. Kayaknya kayak adem-adem ayam gitu kan. Iya benar. Jadi kalau kita misalkan ada misalkan masyarakat ataupun ya para incumbent yang meremehkan, itu mereka meremehkan karena mereka tetap kecil menghadapi. Oh gitu ya. Oh betul. Setuju. Orang yang menjatuhkan itu sudah pasti mereka mengakui diri mereka kalah. Makanya kita diam-diam saja, kita main secara halus saja. Dan juga itu sesuai dengan konstitusi. Benar. Kita tidak politik uang, tetapi Arifin dan teman-teman milenial yakin sekali bahwa Bang Gunawan sama Bang Heri Gunawan itu melawan politik uang, melawan cara-cara yang tidak baik dari teman-teman kita yang senior gitu kan di politika, pasti dengan politik program pastinya. Oleh karena itu tadi dengan program-program Abang Gunawan sama Heri Gunawan ingin memberikan wadah ruang ke anak muda, sepertinya itu sangat-sangat kita tunggu sekali ini nanti di tahun 2024. Oke,
Bang Heri Gunawan dan Bang Gunawan, kita sudah di penghujung ya. Bersuaranya kita di semua caleg dan ini sudah dikenal ya, sudah dinanti dan didengarkan oleh spradik kita di Kota Pangkal Pinang. Kira-kira Bang, boleh dong kasih closing statement meyakinkan teman-teman milenial kita, masyarakat Kota Pangkal Pinang untuk memilih Bang Heri Gunawan, caleg Kota Pangkal Pinang ya, caleg DPRD dengan nomor urut 2 tadi Bang. Boleh dong makan proses statementnya. Baik, dari saya sih sebenarnya ingin menekankan bahwa politik hari ini adalah politik kegembiraan. Jadi kan kontestasi politik hari ini sebagai ajang kita untuk bergembira lah menyambut sosok pemimpin yang akan merubah hidup kita menjadi lebih baik. Politik ini kan sebenarnya hanya beda dengan lembaga atau perorangan, itu adalah skala. Dalam dunia politik kita bisa merubah kehidupan orang banyak melalui dunia politik. Nah, kita akan menantikan sosok-sosok pemimpin yang bisa mewakili kita untuk merubah hidup kita sebagai masyarakat, terutama anak muda. Dan juga harapan kami sebagai anak muda, ayo pilih kami. Insya Allah kami ini bukan seorang pewaris lah bahasa kita. Sering teman kita mengatakan kita ini perintis bukan pewaris. Jadi kan orang banyak bertanya, ngapain nyalon dari partai kecil, partai baru? Saya katakan, kami ini pendiri partai, mendirikan partai dari nol, berjuang, kadang tidak pakai tidur untuk berusaha mendirikan partai ini supaya lolos di pemilu. Apalagi nanti kita akan berhadapan dengan parliamentary threshold, itu akan menjadi PR kita juga untuk lolos dari parliamentary threshold di pusat. Nah, kita ini adalah pejuang, anak-anak muda yang punya idealisme supaya kita ini bisa mewakili teman-teman kita. Ayo kita berjuang bersama-sama. Bagaimana cara berjuang bersama-sama? Ayo bantu pilih kami. Nah, dengan itu ketika teman-teman mau datang ke TPS, mau mencoblos, mau memilih kami, insya Allah itu adalah jalan yang pertama untuk merubah hidup nasib kita sebagai anak-anak muda, terutama di bidang ekonomi, pekerjaan tadi. Ya, banyak hal yang ingin kita rubah melalui program-program kita. Dan satu hal lagi saya tekankan, ayo datang ke TPS, bantu kami, hantarkan kami ke kantor DPRD kota maupun provinsi. Kami rubah nasib kita semua. Ayo kita rubah sama-sama dengan mencoblos Partai Gelora nomor urut 2, Heri Gunawan. Oh, yes. Luar biasa banget ya. Bang Heri Gunawan tadi udah memberikan closing statement-nya, dan yang pastinya jangan lupa untuk memilih Bang Heri Gunawan, caleg DPRD Kota Pangkal Pinang nomor urut 2 dari Partai Gelora. Bang Gunawan, udah kasih closing statement-nya Bang. Dan buat teman-teman biar teman-teman sepadik milenial kita dan masyarakat Pangkal Pinang bisa mengantarkan Abang ke kursi Dewan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Monggo Bang. Oke, untuk seluruhnya teman-teman semua, berbicara tentang politik, tidak semua orang bisa berpolitik. Jadi percayalah semuanya kepada kami, insya kami mewakili anak muda Arifin. Sedikit banyaknya kita sudah mempelajari politik, jangan ragukan kami, berikanlah keyakinan penuh pada kami Bung Arifin, agar kami bisa memberikan hal-hal positif, menjadi pengaruh juga untuk teman-teman semua agar lebih baik lagi ke depannya. Kita pengen, kita berdua sama Bang juga menjadi contoh dari sekian banyak anak muda Bung Arifin yang terjun ke dunia politik. Jadi untuk teman-teman semuanya, ayo dukung kami semua, dukung Bang Heri, dukung saya. Kita tingkatkan generasi muda agar lebih baik lagi ke depannya. Jangan lupa pilih Gunawan, Partai Gelora nomor 3. Terima kasih teman-teman, terima kasih Supradi. Luar biasa banget ya, lugas dan jelas sekali dari Bang Gunawan. Beliau merupakan caleg
DPRD Provinsi Bangka Belitung dengan nomor urut 3 dari Partai Gelora. Hal-hal positif tadi udah banyak banget dari Bang Gunawan, Bang Heri Gunawan. Kami mengucapkan banyak terima kasih Bang Gunawan, Bang Heri Gunawan dari semua caleg dan masyarakat Pangkal Pinang. Provinsi Bangka Belitung pastinya akan mendoakan dan mencoblos ya Bang Gunawan dan Bang Heri Gunawan di hari Rabu 14 Februari 2024. Sekian dari Arifin Sumacarek. Podcast bersuara jelas dan bebas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.